Cek 1 2 3 tes. Semangat pagi. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Cek sound, cek suara teman-teman, apa terkendala atau sudah terdengar? Terdengar ya suaranya ya? Baik, insya Allah kita mulai kurang lebih jam 10 lewat 5 ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan mungkin kalau ada yang mempunyai teman, mempunyai jaringan yang mempunyai ternak sapi, ataupun yang tidak punya tapi menginginkan untuk budidaya sapi ataupun punya calon mitra sapi, ternak sapi, perusahaan sapi, silahkan bisa diinformasikan untuk segera ikut agenda ini, karena akan segera kita mulai kurang lebih sekitar jam 10 lewat 5. Nah, jam 10 lewat 5 ya, ini masih ada waktu lagi. Sebentar lagi sambil menunggu, ini sudah hadir kurang lebih sebanyak 32 orang ya. Ini kita absen dulu. Wah, sudah dari mana-mana ya, luar biasa. Daerah-daerah yang mungkin belum pernah kita kesana, kami kesana, tapi teman-teman bisa saksikan secara live ataupun langsung ini, tidak memandang jarak, karena memang sekarang selain kita bisa mendekatkan tetapi juga bisa menjauhkan ya, karena kita jadi tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung, tetapi kita bisa bertemu virtual secara bebas, baik itu dari lokal sini Jogja ataupun dari Nusantara, seluruh Nusantara, bahkan di berbagai negara. Nah, memang kalau kita bicara sapi potong ini luas sekali, ada di berbagai wilayah. Kalau di dunia ya, di dunia memang yang paling banyak mayoritas memang di Australia, Brazil, kemudian kalau perahnya ada di New Zealand. Nah, di Belanda juga ada Friesian Holstein, itu sapi yang putih hitam itu, yaitu berasal dari Belanda ya, karena memang dulu ketika kita dijajah itu kan oleh Belanda. Nah, mereka pengennya mendapatkan nutrisi yang terbaik, nah, bagi para pekerjanya ataupun para tentara. Nah, sehingga mereka datangkan susu dari daerahnya sendiri, dari Belanda, Friesian Holland sebetulnya, tapi biasanya disebut juga Holstein, yang warna hitam putih, sehingga sekarang masih banyak. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan diskusi juga, cerita juga berkaitan dengan sapi perah ya. Tapi untuk sapi hari ini yaitu sapi potong. Nah, jadi sapi potong kurang lebih nanti sekitar 45 menit sampai 1 jam kita akan diskusi di sapi potong ini yang pertama. Nah, jadi nanti mudah-mudahan di pekan depan kita lanjutkan lagi sampai dengan selesai. Di sini ada 2 kali pertemuan, mungkin biar teman-teman bisa meresapi dulu, tidak harus langsung sekaligus banyak, tetapi pelan-pelan, dan teman-teman kami harapkan memahami secara full, secara kontekstual, secara dalam. Nah, jadi luar biasa, dari Bandung hadir, Lombok juga hadir. Suaranya sudah bagus, terima kasih Pak Ansori, Asep Ansori, terdengar, alhamdulillah terdengar. Cuman suara cuman kurang dikit lagi. Oh ya, ini bisa dibesarkan. Kemudian, ini juga dari Taiwan. Terima kasih Bu Dwi Rahayu. Tapi saya pakai bahasa Indonesia ya. Saya tahu juga bahwa di sana teman-teman kita juga sebetulnya pakai bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa segera hadir juga, bisa kembali ke Indonesia. Subang, Pasuruan, Sumatera Selatan, Pangandaran. Nah, ini juga banyak, walaupun wilayah-wilayah bukan dari wilayah yang mayoritas peternak sapi, tetapi teman-teman juga hadir. Harapannya memang
kesempatan ini bisa dimanfaatkan walaupun memang bukan di daerahnya. Nah ini di Riau juga hadir. Riau banyak sekali sapi-sapi yang diternakkan secara siska. Nah jadi apa itu siska? Siska itu bukan nama orang ya. Siska itu adalah sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. Nah jadi ada juga mereka yang sistemnya seperti itu, diriring, dibebaskan, freestyle ya, dibebaskan, kemudian di lahan kelapa sawit, tapi memang nanti ada rumahnya. Nah jadi memang beberapa eh, daerah-daerah itu banyak sekali cara-cara kita membudidayakannya. Pangandaran, Lombok ya tadi ya udah ya. Tulung Agung daerah atas ini juga banyak sapi perahnya di kaki Gunung Wilis ya. Saya juga beberapa kali ke sana, lama di sana juga, pernah melihat berbudidaya dan sekaligus mendampingi KUD-KUD di daerah sana. Showroom NASA hadir, terima kasih Pak Widodo. Nah, insya Allah ini showroom kita untuk sapi, untuk kambing domba dan juga keroto ya. Insya Allah besok pagi Pak, kalau tidak ada halangan kami berkunjung ke sana melihat kondisi. Kemudian ini juga daerah-daerah lain di showroom ini memang banyak sekali tamu yang datang ya. Jadi besok itu hari Rabu juga ada tamu kalau nggak salah dari pensiunan Pak ya, calon pensiunan. Nah jadi kurang lebih itu luar biasa, pengen belajar di showroom dari kita, showroom NASA. Kebumen hadir, Lombok hadir, volumenya kurang ya, volumenya kurang. Sebentar saya hidupkan, kencangkan dulu, kemudian masih ada masih bisa ditingkatkan ya. Sebentar. Nah ini sudah sudah banyak ya. Mungkin teman-teman bisa dibesarkan volumenya dari komputernya. Cek 1 2 3 tes. Nah ini sudah cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang suaranya kecil, nanti silahkan bisa dibesarkan pakai volume di komputer teman-teman sekalian. Di sini yang saya cek itu sudah tinggi ya volumenya, sudah maksimal. Oke, nanti suara saya agak saya besarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada di berbagai wilayah yang sudah mengikuti dari awal tadi, yang sudah kita absen juga dari berbagai daerah, banyak sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga menyempatkan untuk belajar bersama di sini. Memang tema kita berbeda-beda ya, beragam, baik itu dari pertanian dan juga nanti ada peternakan, mungkin nanti juga menyangkut ke perikanan di sesi yang selanjutnya. Nah jadi teman-teman bisa juga mengajak siapapun yang mempunyai minat terhadap agrokompleks ikut ke dalam grup pertanian organik NASA ini. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sapi potong. Nah jadi kita akan coba bahas secara menyeluruh, lengkap lingkupnya. Tidak hanya satu hal, tidak hanya potensi, tidak hanya kandang, tidak hanya pakan, tetapi nanti akan kita coba secara menyeluruh, full. Tapi memang tidak terlalu detail ya, karena memang nanti teman-teman silahkan jika ada yang ingin lebih lanjut bisa langsung ditanyakan, baik itu ke forum ini ataupun nanti bisa langsung mengkomunikasikan kepada kami di profil. Nah ini sudah di WA ya, di WA bisa, kemudian di Facebook kalau memang ingin diskusi atau ingin kita lebih jauh mengenal bisa di add Facebook saya. Kemudian di YouTube juga nanti mudah-mudahan setelah ini nanti ini direkam. Kalau yang memang belum ada kegiatan, belum ada waktu untuk menyaksikan live pada hari ini, bisa melihat di YouTube. Di sana juga ada beberapa informasi yang sudah kami upload. Nah kemudian kalau mau komunikasi tidak lewat WA juga bisa melalui email. Nah jadi seperti itu kurang lebih teman-teman.
Nah, ini juga beberapa kegiatan kami, kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan kepenulisan. Nah, jadi ini yang berkaitan dulu tentang persapian ya. Nah, jadi teman-teman perlu tahu bahwa memang secara kompleks bidang peternakan itu sangat luas, mulai dari hewan yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Terbesar itu ya kalau kita tahu apa namanya, ada yang namanya sapi, kuda. Nah, itu hewan-hewan yang biasanya hewan ternak besar. Nah, hewan ternak yang lainnya, yang besar lain kan tidak hanya sapi, tetapi juga ada yang lain. Itu pun bisa kita berikan kalau itu diternakkan. Seperti apa? Kerbau, kemudian juga gajah. Nah, kalau gajah diternakkan juga boleh ya, boleh aja pakai nasa. Kalau jerapah ternakin juga boleh saja, silakan. Nah, jadi sangat beragam. Nah, ini beberapa contoh solusi dari kelaparan nutrisi ternak saat musim kemarau. Nah, memang banyak sekali kendala-kendala kita dalam hewan-hewan yang ruminansia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu tahu juga bahwa sapi ini hewan ruminansia. Ruminansia itu gampangnya dia yang pemakan hijauan. Nah, pemakan rumput, hewan pemamah biak. Nah, jadi perutnya ada, lambungnya ada 4. Nah, jadi kalau bapak-bapak yang suka makan soto babat, pasti tahu ada babat-babat yang beda-beda ya. Ada yang seperti anduk, ada juga yang seperti jala, ada juga yang seperti berbuku-buku. Nah, itu memang bagian-bagian dari lambung hewan ruminansia untuk mencerna hijauannya. Nah, jadi Sang Pencipta memang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sedemikian rupa kompleks pencernaan hewan ternak itu sehingga mereka bisa memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang kualitasnya kurang baik, rumput bisa menjadi daya tahan tubuh, bisa menjadi daging. Nah, sehingga hewan-hewan ternak ini merupakan pabrik yang diciptakan paling baik. Nah, mana ada pabrik yang kita bahan bakunya rumput bisa menjadi daging? Kan nggak ada. Bahan bakunya jerami, hasilnya jadi susu. Nah, pabrik mana yang bisa seperti itu? Kan tidak ada. Itulah kekuasaan ciptaan dari Sang Pencipta kepada seluruh makhluk hidup untuk dimanfaatkan sedemikian rupa semaksimal mungkin, dan harusnya kita harus jaga dan tingkatkan produksinya. Nah, dalam hal ini pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bahas berkaitan dengan budidaya dari sapi potong. Nah, jadi ini kurang lebih bahasan kita selama 2 minggu ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mulai catat, tapi kalaupun tidak dicatat tidak masalah, tidak apa-apa karena sudah terekam ya, terekam baik itu di Facebook, nanti juga mudah-mudahan kalau memang memungkinkan juga diupload di YouTube. Nah, jadi ini kurang lebih materinya, ada 6 poin penting dari pembahasan kita terkait dengan ternak sapi. Nah, jadi yang pertama ada potensi. Nah, jadi ini sekilas aja kita buka bahwasanya memang potensinya seperti apa, kemudian kondisi-kondisi yang berpengaruh di dalamnya akan seperti apa, nanti juga akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada bisa menyimak agenda kita nanti sampai dengan selesai. Nah, bisa juga nanti membagikan, men-sharekan kepada teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada jenis-jenis sapi. Nah, ini penting sekali Pak, karena untuk menentukan kualitas dan juga kuantitas pertumbuhan produksinya. Nah, jadi jangan kemudian kita karena sudah saking pedenya, yakinnya dengan produk NASA, menyamakan antara sapi lokal yang produksinya A disamakan dengan sapi impor yang produksinya B. Nah, itu nanti ketika sudah terjadi di lapangan berbeda hasilnya. Nah, itu sangat kurang baik karena memang dari segi produksinya itu sudah berbeda dari awal. Nah, nanti sapi lokal itu siapa, sapi impor itu apa, nah nanti juga akan kita sampaikan, kita bahas sehingga Bapak Ibu tahu bahwa sebetulnya yang ada di kandangnya itu atau yang diternakkan oleh tetangganya atau oleh perusahaan tersebut, perusahaan ABC, nah itu merupakan sapi apa? Apakah dia menggunakan sapi yang dasarnya dari kita sendiri, dari lokal Indonesia, atau memang mendatangkan dari luar negeri untuk khusus program fattening. Nah, jadi kalau dalam budidaya peternakan itu ada istilahnya fattening dan juga breeding. Nah, jadi ini juga perlu kita ketahui bahwa yang namanya fattening itu dasarnya dari fat ya. Fat itu kan lemak. Cenderung kalau lemaknya banyak itu gemuk. Nah,
fattening ini adalah ternak penggemukan. Nah, walaupun aslinya bukan lemak ya, bukan bagian lemak yang dibanyakan, tapi daging. Ini hanya istilah fattening, yaitu penggemukan. Nah, kalau breeding ini adalah menghasilkan anakan, menghasilkan bibit, breeding. Jadi tujuan akhirnya adalah menjual anakan, menjual bakalan, menjual bibitnya. Nah, jadi kalau kita bicara sapi potong, berarti ini adalah program fattening atau penggemukan. Sehingga di beberapa perusahaan yang khusus untuk penggemukan sapi biasa disebut dengan fattening, perusahaan fattening, berbeda dengan breeding. Nah, itu dari sekilas. Yang kedua, kemudian beberapa materi selanjutnya ada bab perkandangan. Nah, ini juga penting untuk wawasan pengetahuan kita. Kemudian handling. Nah, handling itu apa ya? Handling itu penanganan hewan ternak ketika sudah ada di kandang. Nah, jadi juga kita tahu bahwasanya memang di beberapa perusahaan sudah menerapkan sistem perkandangan yang sudah baik, yang sudah secara internasional, sudah sesuai SOP dari animal welfare atau hak asasi hewan lah. Ada juga hak asasi hewan namanya animal welfare. Jadi jangan kemudian ternak itu turun dari truk loncat, nah kemudian nanti kakinya siapa tahu sakit, patah. Kemudian transportasinya jangan sembarangan, hanya menggunakan pick up misalnya. Kemudian membawa kambing domba tidak sembarangan. Nah, jadi perkandangan ini adalah kurang lebih informasi yang akan kita sampaikan juga yang berkaitan dengan manajemen dalam perkandangan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap fisiologis ternak, karena yang namanya ternak hidupnya di kandang, tidak kemudian hidupnya di dalam rumah, tidak kemudian jalan-jalan bisa naik mobil, naik motor ya, itu nggak bisa. Nah, karena hanya sehariannya hanya di kandang. Dalam hal ini nanti akan kita sampaikan juga dalam hal perkandangan. Nah, mungkin dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas 3 dulu, 1, 2, dan 3. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat ataupun di WA kan, boleh sekali. Kemudian yang keempat ada pemilihan bakalan. Nah, jadi ketika kita sudah siapkan, sudah tahu jenis sapi apa saja, sudah tahu kandangnya itu bagaimana yang bagus, kita harus memilih bakalan juga yang bagus, tidak yang sembarangan. Nah, jadi ketika bakalan itu sudah dapat, sudah hadir di kandang kita, jadi nanti kita harus bisa mengelolanya dengan lingkungan juga yang bagus. Jadi bakalan yang bagus seperti apa, syarat-syaratnya apa, kemudian ada nanti tanda-tandanya. Kemudian antara bibit dan juga bakalan juga nantinya berbeda. Bakalan yang mau diternakkan menghasilkan daging dan juga menghasilkan induk, itu pun juga nanti ada perbedaan. Nah, ini juga akan kita kupas di insya Allah mungkin di pekan depan. Kemudian di poin kelima, nah ini jadi menyeluruh ya. Tadi memang dari jenis sapinya, potensinya, kandangnya bagaimana. Ketika kandang sudah siap, kita siapkan bakalan juga untuk ditempatkan di kandang kita yang sudah disiapkan terbaik. Kemudian ketika sudah masuk kandang, ketika sudah ada bakalan yang bagus, kita harus juga mempersiapkan makan yang bagus. Nah, pakan yang siap, yang bagus sekali. Sehingga manajemen pakan ini juga penting. Nah, jadi bukan hanya pakan yang bagus, ternyata juga ada manajemennya. Apakah cukup hanya rumput, apakah juga harus ada tambahan yang lain, teknologi apa yang dibutuhkan, kemudian apa manfaatnya, sehingga ini sangat dibutuhkan oleh hewan ternak. Nah, kemudian yang terakhir nanti juga ada manajemen dari kesehatan ternak, dan nanti ada upaya pengendalian dari penyakit. Nah, jadi ini kurang lebih bahasan kita, materi kita pada bab sapi. Nah, jadi ini bab sapi. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu, jika ada perubahan juga akan kami informasikan. Nah, sementara ini dulu, teman-teman juga bisa mengikuti nanti sampai dengan selesai. Nah, ini alhamdulillah sudah bergabung juga pagi hari ini kurang lebih sebanyak ini ada 81 peserta. Teman-teman nanti kalau ada teman yang mau ikut juga silahkan bisa diinformasikan. Nah, baik. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini saya tempatkan foto dulu biar tidak menghalangi PowerPoint-nya. Bapak Ibu tidak perlu lihat foto saya ya, lihatnya PowerPoint-nya ya. Nah, jadi kalau yang belum kenal bisa nanti di-add tadi atau mengkontak melalui pribadi WA. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau foto di atas menghalangi ya, kalau di bawah saja. Nah, jadi potensi sapi potong kita itu sangat lebar Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa sangat lebar? Nah, ini
kita tampilkan informasi seperti yang ada di PowerPoint Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, di sebelah kiri, nah ini populasi sapi kita sekarang itu adalah kurang lebih hanya 17 juta ekor. Nah, jadi ini sangat sedikit dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Berapa total penduduk? Yaitu kurang lebih sebanyak 260-an juta. Nah, bandingkan dengan sapi yang hanya 17 juta ekor. Nah, ini sangat sedikit. Sehingga, nah ini efeknya sehingga kita sering sekali mendatangkan ataupun mengimpor yang namanya daging beku, baik itu daging sapi ataupun daging kerbau. Nah, daging kerbau ini tentu untuk substitusi ya. Bagaimana mencari daging sapi yang lebih murah? Nah, itu caranya dengan kurang lebih menyamakan lah antara kerbau dan sapi. Karena memang dari kerbau pun itu dagingnya menyerupai memang sama tapi sedikit lebih alot. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan pasti ada perbedaannya. Kalau dilihat pun teksturnya berbeda. Nah, saya pernah bandingkan memang kalau dari kerbau dengan sapi itu ada perbandingan di warnanya, dia lebih gelap, lebih hitam, merah tua lah seperti coklat. Itu dari kerbau. Dan di daerah Indonesia itu juga ada di daerah-daerah khusus mungkin seperti Cirebon, Kudus. Nah, itu masih banyak kerbaunya. Nah, ataupun di luar Jawa ya banyak ya untuk adat-adat. Nah, yang diimpor itu memang umumnya daging beku. Nah, daging beku tetapi juga ada dalam bentuk sapi. Nah, jadi nanti kenapa kemudian kita harus bedakan jenis-jenis sapi lokal dan juga impor, karena nanti juga akan pengaruh ke sana. Nah, jadi total kita sekarang hanya memiliki kurang lebih 17 juta ekor. Nah, ini data valid ya, data dari Dinas Kementerian BPS. Ini kurang lebih 17,1 juta. Jadi dari setahun 2 tahun sebelumnya itu lebih rendah lagi, 16,7 atau 16,9 di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang udah sampai 17,1. Nah, sehingga ini sebetulnya trennya meningkat ya Bapak Ibu sekalian, meningkat, populasinya meningkat. Harapannya nanti juga dapat menghasilkan produksi yang luar biasa bagus. Nah, jadi ini yang jumlah kita. Dan apabila, nah ini kita bandingkan, kita lihat di sebelah kanan kita, dibandingkan dengan kebutuhannya. Nah, ini dari 17 juta ekor tentu ini tidak semua siap untuk dipotong. Nah, jadi kendala kita pun itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya sapi, tidak semua siap untuk dipotong. Bahkan karena memang kendala kita masih banyak sekali yang beternak secara tradisional, Bapak Ibu sekalian mungkin sering temui yang kadang kalaupun dibutuhkan itu tidak siap untuk dijual, tidak mau dijual. Dijualnya kapan? Nah, kira-kira kapan Bapak Ibu sekalian? Nah, kira-kira pertama yang paling umum mereka akan lepas di hari raya Idul Adha. Tentu harganya lagi tinggi. Nah, kemudian yang kedua, waktu lagi kenaikan kelas. Nah, ini biasanya bapak-bapak petani peternak kita menjadikan hewan ternak itu sebagai tabungan ataupun untuk membayar anak sekolah. Nah, jadi seperti itu. Dan juga nanti biasanya juga ketika memiliki atau mempunyai kebutuhan tertentu baru menjual hewan ternaknya. Nah, jadi tidak semua dari 17 juta ekor ini siap dipotong, sehingga kebutuhan kita yang 700 ribu ton. Nah, ini kebutuhan kita 2020. Kebutuhan kita yang 700 ribu ton baru dicukupi oleh kebutuhan dalam negeri ini 400 ribu ton. Nah, jadi ada baru kurang lebih 50% lebih sedikit ya, 50%. Ya, bilang saja 60% lah, 60% dari kita bisa memanfaatkan menggunakan daging yang hasilnya dari dalam negeri. Nah, sehingga ini sangat berpotensi bagi pengembangan industri dari sapi potong di Indonesia. Nah, tidak perlu repot lagi bingung mau jualnya di mana, harganya berapa. Nah, mungkin ibu-ibu di sini yang sering ke pasar pagi hari, mesti tahu nih harga daging sekarang berapa. Nah, atau saya tanya biasanya mengkonsumsi daging itu kapan? Nah, jadi karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga harganya itu tinggi. Sehingga ketika tinggi tentu kita akan mengkonsumsinya menjadi tidak mudah, sulit mengkonsumsinya karena memang harus merogoh kocek yang lumayan banyak. Nah, sehingga dalam hal ini apabila kita bisa penuhi daging ini, tentu harga bisa menjadi lebih stabil.
Nah, terakhir makan daging kapan? Nah, jadi ini pertanyaan, tetapi memang itu menjadikan istilahnya ingat-ingat dari diri sendiri bahwa memang ini nyatanya memang sangat sedikit. Dan harganya sekarang bisa sampai 120.000 ya, 120.000 per kilogram. Nah, ini untuk sapi, daging sapi yang dijual di pasaran. Nah, sehingga apa? Sehingga peluang sangat besar yang harusnya kita manajemennya juga ditunjang dengan hal yang baik plus juga dengan teknologi yang luar biasa. Mengapa demikian? Tentu karena ketika para peternak itu sudah beternak, kita tahu bahwa mereka sudah beternak, tentu ada yang namanya kendala. Kendalanya apa? Tentu kita juga tahu bahwa banyak sekali kendalanya, baik itu dari pakan ataupun dari manajemen pemeliharaan. Nah, sehingga apabila mereka tidak menggunakan suatu teknologi ataupun terobosan baru, hal yang baru, tentu akan terus-menerus pada kondisi yang sama, yang seperti itu, yang stagnan. Sudah diberi pakan setiap hari tetapi bobotnya hanya naik sedikit. Kemudian hanya kurang lebih bisa dipanen maksimal ya kurang lebih 300 sampai 400 kilo. Kenapa dipelihara 1 tahun, 2 tahun kok bobotnya tidak berubah secara drastis? Kemudian mengapa mudah terserang penyakit dan mengapa yang lainnya? Nah, sehingga dalam hal ini kita harus juga sampaikan bahwa penggunaan teknologi NASA bukan hanya untuk kebutuhan kita sendiri sebagai penjual, tetapi juga sebagai kebutuhan para peternak akan meningkatnya produksi mereka. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian kami harapkan untuk kembali bisa menginformasikan bahwa memang dengan menggunakan teknologi kita bisa tingkatkan produksi, bahkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, sebetulnya bukan berarti mereka tidak bisa. Ya, saya yakin mereka bisa berbudidaya atau bahkan lebih ahli dari saya di sini. Mereka setiap hari ketemu peternak, ketemu sapi, ngasih makan sapi, kemudian bersihkan kotoran, mengelola kandang dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang ada satu hal yang mungkin menjadi kendala yang mereka belum tahu, bahwa apa teknologi yang tepat yang seharusnya mereka sangat butuhkan untuk pengembangan dari bisnis para peternak, pengusaha sapi. Baik, ini karena di Jogja sedang hujan, nanti tadi saya sedikit tutup pintu dulu untuk agar suara juga terdengar dengan jelas. Baik, itu sedikit tadi yang berkaitan dengan potensi ternak sapi. Nah, potensi sapi potong di Indonesia sangat luas sekali. Ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian nanti memang kalaupun sekarang belum punya ternak sapi, mungkin nanti punya angan-angan, silahkan untuk berbudidaya ataupun memberikan paling tidak informasi kepada para pengusaha sapi ataupun para peternak sapi kita untuk berbudidaya sapi secara baik dan benar. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini kita langsung berkenalan dengan ternak sapi, hewan-hewan sapi di Indonesia. Kita mulai dulu dengan sapi lokal ya. Sapi lokal ini tentu sapi yang asli dari Indonesia. Jadi ini di poin kedua tadi kita bahas jenis-jenis sapi di Indonesia. Nah, ini jenis-jenis sapi di Indonesia tentu dia juga yang hidup di Indonesia bukan hanya lokal, tapi nanti juga ada impor. Nah, jenis sapi lokal yang paling umum kita temui itu adalah sapi yang saya tampilkan di sini. Jadi memang ada banyak sekali sapi lokal yang ada di Indonesia dan juga banyak sekali sapi impor. Tapi memang yang paling familiar, yang paling banyak, nah ini yang coba kami sampaikan di sini. Yang pertama ada sapi Bali. Nah, tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah melihatnya. Kalau tidak pernah melihatnya, sekarang baru melihat. Nah, jadi semuanya sekarang sudah melihat yang namanya sapi Bali. Ciri-ciri utamanya dia ini sangat gampang kalau sapi Bali ya. Ciri-cirinya pakai kaos kaki. Nah, jadi di kakinya itu ada warna putih ke bawah, di bawah dengkulnya. Warna putih pada 4 kaki bagian bawah. Nah, ini ciri-ciri sapi Bali. Kemudian warnanya itu merah bata atau hitam. Nah, jadi sapi Bali ini agak unik. Sapi dewasa, pejantan, nah itu seringkali berubah apabila tidak dikastrasi ya, berubah warna. Nah, jadi merah bata menjadi hitam. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian di bagian belakang, nah ini kalau para peternak sapi, para peternak itu mereka biasa sebut dengan sapinya pakai kolor. Nah, pakai celana dalam. Nah, mengapa? Karena ada bagian putih di bagian pantatnya, terlihat dengan jelas batasnya. Nah, jadi ini sapi kita, satunya ada sapi Bali. Sapi Bali tentu asalnya dari Bali, tapi memang sekarang banyak juga dari NTT, NTB. Nah, itu juga banyak dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat sapi Bali, yang terpikirkan bahwa memang berat badan dia sampai dengan 300 sampai 400 kg. Nah, sapi Bali ini juga sangat luas sekarang. Di bagian Indonesia Barat juga banyak, di daerah Palembang, Sumatera Selatan, daerah Riau pun juga banyak, karena memang yang namanya sapi lokal itu apabila kita umbar, kita istilahnya dibiarkan untuk berbudidaya di luar kandang, itu dia sangat baik untuk produksinya, karena memang dari segi adaptasi juga bagus, karena memang dia asli dari Indonesia. Berat badannya itu memang maksimal bisa dicapai di bobot 300 sampai 400 kg. Nah, ini sebetulnya bisa lebih tinggi lagi, tapi ini rata-rata ya, rata-rata maksimal 300 sampai 400 kg. Sebetulnya bisa lagi sampai dengan 500 juga ada. Ketika kurban kemarin kami juga beberapa kawan mendatangkan juga beberapa sapi. Nah, itu memang beragam sekali, ada yang 250 kg sampai dengan 500 kg. Nah, jadi ini favorit juga karena memang dagingnya itu lebih enak. Nah, mereka bilang lebih enak, lebih empuk, atau daging itu biasa dibilang karkasnya lebih enak. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini adalah ADG atau PBBH. Nah, jadi ini juga yang penting bagi teman-teman sekalian perlu tahu dari setiap jenis sapi. ADG adalah average daily gain atau PBBH, pertambahan bobot badan hariannya. Nah, jadi setiap sapi tentu mempunyai karakteristik masing-masing dari kebutuhan produksinya dan juga peningkatan produksinya. Sapi Bali itu kurang lebih sehari perharinya dia naik bobot badan sekitar setengah kilo. Nah, jadi 0,4 sampai 0,8 kg. Ya, karena pengaruhnya banyak sekali, jadi kita berikan range atau rata-ratanya 0,4 sampai 0,8 kg per hari. Nah, nanti berbeda dengan sapi-sapi yang didatangkan dari luar negeri, karena memang dari segi pertambahan bobot badannya juga lebih tinggi, tetapi memang dari manajemen, dari aklimatisasi, dari penyesuaiannya itu memang lebih sulit. Nah, ini tetap mempunyai plus dan minus. Nah, jadi pertambahannya kurang lebih 0,4 sampai 0,8 kg per hari. Sehingga teman-teman di lapangan, kalau untuk sapi jangan kemudian membandingkan antara sapi A dengan sapi B. Itu kita bisa ambil kesimpulan, itu sangat susah sekali dan sangat jarang sekali sama. Contoh, misalnya kita ke peternak A. Di sana kita sudah gunakan teknologi NASA, itu bisa mencapai bobot badan atau ADG atau PBBH per harinya kurang lebih 1,4 kg per hari. Nah, contoh ya. Nah, kemudian mitra kita atau Bapak Ibu sekalian pergi ke peternak yang lain, yang B. Kemudian disampaikan, walaupun ini jujur kenyataan bahwa di peternakan A itu bobotnya 1,4 per hari, tetapi kita sampaikan di yang B itu tidak sama. Perlu kita tahu bahwa jenis sapinya apa di sana. Jangan kemudian ketika yang satu sapi impor, satu sapi lokal kita samakan. Nah, jadi kalau kita melihat produksi dari sapi itu tentu kita harus bandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini tipsnya adalah kita bandingkan dengan sebelumnya. Tadi yang 1,4 kg per hari tadi itu sebelumnya adalah 1,1. Nah, jadi sebelumnya itu sudah kelasnya kelas impor, bukan 0,4, bukan 0,8, bukan sapi lokal. Nah, 1,1 bisa menjadi 1,4 kg per hari. Nah, tentu harus ada pembandingnya. Sapi Bali misalnya yang tadinya 0,5 bisa menjadi 0,8 atau 0,9. Nah, jadi itu menjadikan informasi yang tepat bagi para peternak atau para calon konsumen kita. Nah, begitupun jangan kemudian ketika sudah di sapi Bali kita tahu bahwa dia bisa 0,9. Nah, tadinya kan rata-rata maksimal 0,8, bisa 0,9 atau bisa sampai 1 kilo per hari.
kita ke peternak sapi impor. Nah ini nanti kita di apa dilihat bahwa pertumbuhannya kok malah turun. Nah tadi yang di sana 1,1 minimal, kok katanya ini bisa maksimal 1 kilo. Nah ini jadi kita tidak tahu bahwa memang dasarnya atau jenisnya itu sudah berbeda. Tentu kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah itu dari sapi yang pertama. Kemudian ada juga sapi PO. Nah ini juga yang paling umum di Indonesia. Kalau teman-teman sebut biasanya adalah sapi putih. Sapi putih ini, sapi PO ini adalah kepanjangan dari peranakan ongol, ongole tulisannya, dari India. Jadi ini peranakan ongol. Nah jadi sapi PO ini ciri yang utama dia mempunyai punuk. Nah di apa namanya punggungnya itu ada punuknya. Hasil persilangan antara sapi Jawa dengan sapi Ongol. Nah, sapi Ongol ini dari India. Ketika memang sudah disilangkan, ternyata memang sudah kita patenkan menjadi sapi lokal di Indonesia menurut kementerian ataupun keputusan kementerian, keputusan menteri. Sudah masuk pada sapi lokal. Jadi bukan sapi yang tidak dinaungi, bukan sapi-sapi yang sembarang, tapi sapi PO ini juga sudah diakui bahwa ini merupakan sapi lokal kita. Karena memang banyak sekali yang sudah menyilangkan sapi Jawa dengan sapi Ongol ini. Karena apa? Karena memang dari keunggulannya bagus, adaptasinya bagus, dikawinkan dengan sapi lokal kita sehingga juga dapat menghasilkan hasil yang bagus, adaptasinya bagus. Nah, berat badannya ini bisa mencapai 300 sampai 350 kg. Nah, tentu ini juga bisa sangat mungkin untuk bertambah lebih tinggi. Nah, jadi secara sepintas ya, kita lihat di sini bahwa memang antara sapi Bali dan sapi PO ini kurang lebih tingginya atau besarnya itu hampir sama. Namun memang ketika ditimbang itu seringkali lebih berat di sapi Bali ya, dari ukuran yang sama, karena dia memang sapi Bali ini adalah domestikasi juga dari banteng sebetulnya. Jadi bentuknya itu mirip-mirip dengan banteng, tapi dia bukan banteng, bukan bisa dibilang banteng, tapi sudah sapi. Nah, jadi sudah sapi yang badannya tuh kekar bagus, sehingga karkasnya biasanya lebih tinggi dari sapi-sapi yang lain. Karkas itu perbandingan antara daging dan tulangnya. Karkas itu bagian yang sudah dihilangkan dari kepalanya, dari kakinya, dari ekornya. Itu biasanya karkasnya itu sudah lebih tinggi dari hewan ternak yang lain. Bapak Ibu kalau pernah ikut pemotongan kurban, mungkin kalau lihat antara sapi Jawa, sapi PO, dan juga di sana ada sapi Bali, nanti apabila ditimbang dagingnya mungkin lebih banyak di sapi Bali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini juga yang paling sering ada. Ini ada jenis sapi Madura. Nah, ini kalau kita sebut juga sapi coklat di Indonesia, itu ada sapi Madura. Tetapi saat ini sapi Madura umumnya digunakan bukan untuk dipotong, tetapi untuk kompetisi ya, karapan atau sonok. Nah, jadi hewan-hewan ini biasanya untuk lomba, sehingga ADG atau PBBH-nya, pertambahan bobot badan hariannya, itu bisa dibilang tidak sebanyak yang tadi, yang khusus untuk pedagingnya. Nah, jadi warnanya coklat bercampur putih ya, jantan sedikit berpunuk. Jadi kalau jantan sedikit ada punuknya, di gambar ini ada punuknya sedikit ya. Nah, ini bobot badannya hingga mencapai 350 kg. Nah, ini memang tidak digemukkan secara maksimal karena nanti tidak bisa untuk karapan sapi kalau terlalu gemuk. Nah, kemudian selanjutnya sapi Jawa ya, sapi Jawa Brebes, ini Jabres. Nah, mungkin kalau kita tahu jenis A, jenis B, jenis C tidak begitu tahu namanya, tetapi apabila kita lihat di gambar sini sudah bisa sedikit banyak membedakan. Yang paling umum tadi ya sapi Bali, sapi PO, sapi putih. Nah, ini juga ada sapi-sapi yang lain, yaitu sapi Jabres ini secara geografis ini dari Brebes. Nah, jadi berwarna coklat. Nah, ini pertumbuhannya pun tidak tinggi, tidak cepat secepat dari Bali dan juga sapi PO tadi, tapi memang bisa mencapai bobot yang 350 kg ke atas juga. ADG-nya 0,3 sampai 0,6 atau pertambahan bobot badan hariannya. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah sapi impor. Nah, jadi sapi impor itu juga didatangkan di Indonesia bukan hanya dalam bentuk yang sudah siap seperti ini, tetapi seringkali perusahaan itu mereka mendatangkan dalam kondisi yang siap untuk digemukkan atau bakalan. Biasa disebut dengan bakalan.
Yang umumnya kita gunakan, kita tahu di Indonesia adalah sapi jenis Limousin dan juga Simmental. Nah, jadi kalau di peternak biasa sebut dengan sapi metal, sapi metal. Nah, itu adalah sapi Simmental. Nah, kalau kita lihat dari postur, kita akan kupas dulu di Limousin ya. Warnanya memang krem atau merah bata hingga hitam, jadi agak gelap juga. Dan di moncong dan juga kepala, nanti di kepala di bagian depannya saja ini bulet-buletannya itu sapi itu putih. Nah, jadi warnanya putih dan bodinya, badannya itu dia kotak gitu, full besar sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan jenis sapi lokal kita tadi, bahwa memang ini sangat sangat berbeda. Nah, ini kita lihat ya. Nah, itu ya, berbeda sekali dari posturnya. Ini kita lihat memang posturnya kekar, kuat. Nah, sehingga banyak sekali para peternak yang menggunakan sapi-sapi impor ini dalam budidayanya. Sapi Limousin tingginya dia kurang lebih 160 cm, setinggi manusia, bisa jadi lebih tinggi juga karena memang ketika dia besar otomatis lebih tinggi. Kemudian, nah ini yang luar biasa adalah bobot badannya itu bisa mencapai 1 ton lebih, 1,1 ya, maksimal kurang lebih sekitar 1,1 ton. Nah, sapi-sapi inilah yang biasa digunakan untuk penggemukan ataupun semennya ataupun spermanya ini digunakan untuk mengkawinkan sapi-sapi lokal kita. Nah, jadi kalau pembudidaya itu ingin mengawinkan ternaknya, sapinya, tentu mereka ingin menghasilkan keturunan yang bagus, sehingga mereka tidak perlu datangkan sapi Limousin, tidak perlu datangkan sapi Simmental jauh-jauh, tetapi hanya mendatangkan seorang inseminator buatan yang di dalamnya yang inseminator tersebut sudah membawa semen ataupun sperma dari sapi-sapi unggulan ini untuk kemudian disuntikkan kepada sapi-sapi kita, sapi lokal kita, sehingga nanti terjadi penurunan kualitas dari Limousinnya, tetapi peningkatan dari sapi lokal kita menjadi lebih cepat gemuknya atau lebih besar. Nah, ADG-nya ataupun pertambahan bobot badan hariannya ini luar biasa, 1 kilo per hari itu bisa dicapai 1 sampai 1,4 kg per hari. Jadi kalau kita tahu harga dagingnya misalnya sekarang 120.000. Nah, itu per kilo ya. Berarti kurang lebih per hari peternak itu juga bisa dibilang 60.000 sampai 70.000 per hari dari pertambahan bobot badannya. Padahal kalau kita tahu pakannya kurang lebih hanya ya 20.000 sampai 25.000 sudah cukup untuk bisa menghasilkan bobot badan sebanyak 1 kg. Nah, itu untuk ternak impor. Nah, tentu dalam hal ini manajemennya, handlingnya, adaptasinya itu juga berbeda tiap-tiap ternaknya, tiap-tiap jenisnya. Nah, jadi sapi Limousin ini tentu karena dia besar perlu penanganan yang ekstra. Nah, kemudian selanjutnya ada sapi Simmental. Nah, ini juga umum yang digunakan untuk peternak kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu, sudah ciri-cirinya tahu, tentu kita bisa target. Kira-kira teknologi NASA ini bisa menaikkan bobot badan menjadi sekian. Nah, karena kita tahu jenis sapinya, kita tahu pasti kira-kira targetnya, harusnya potensinya dia bisa capai ke bobot seperti ini. Nah, apalagi sebelumnya dia rendah, apalagi ADG-nya misalnya sebelumnya hanya 0,7, 0,8. Nah, harusnya kita bisa tingkatkan di 1 kg minimal. Nah, untuk sapi Simmental ini ciri-cirinya juga sangat menciri. Apa cirinya? Di kepalanya itu full ada warna putih. Nah, di kepalanya ada warna putih, di ujung kepalanya itu rambutnya itu panjang dan agak keriting. Nah, itu adalah sapi Simmental. Sangat mudah untuk membedakan Limousin dan juga Simmental. Nah, warnanya mirip ya, cuman memang dia lebih hitam dan di kakinya lebih banyak warna putih di bawahnya. Muka, perut, lutut ke bawah putih. Nah, jadi ini mudah juga untuk dicirikan. Dan juga dia lebih tinggi daripada sapi Limousin. Nah, jadi Simmental ini lebih tinggi dari Limousin. Bobot badan yang dicapai dia bisa lebih besar, 1,2 ton bisa. Nah, ini yang dipakai oleh presiden, menteri-menteri kita biasanya untuk hewan kurban itu pakai hewan yang besar-besar yang seperti ini. Nah, ADG ataupun pertambahan bobot badan hariannya bisa mencapai 1,2 kg per hari. Nah, jadi memang banyak sekali perbandingannya, banyak sekali perbedaan antara jenis sapi dan juga
produktivitasnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini sedikit pertanyaan. Yang digambar ini jenis sapi apa ini? Nah, kalau ada yang tahu bisa di komen ya, dijawab ini jenis sapi apa? Karena memang di Indonesia, nah ini di Indonesia ya, kita bicara Indonesia, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa antara sapi lokal dan juga sapi impor itu seringkali mereka kawinkan secara bebas, secara secara sembarangan lah. Jadi yang tadinya sapi lokal, sapi impor, kemudian udah punya anak, kawinkan lagi dengan sapi lokal lagi misalnya, kemudian impor lagi, sehingga sudah banyak sekali yang namanya persilangan. Jadi ketika sudah sampai bawah seperti ini, sudah sampai kalangan bawah, sudah sampai peternak yang sangat tradisional yang dia tidak tahu jenisnya ataupun tidak tahu kira-kira apa ya ini sapi saya. Nah, itu memang efek dari yang sudah dipersilangkan secara terus-menerus, dikawinkan terus-menerus, dibagi-bagi. Nah, ini ada jawaban nih. 1, sapi Jawa. Kemudian nah, ini juga langsung kayaknya ini disilangkan. Nah, ini juga betul. Nah, jadi memang ini adalah sapi persilangan. Nah, tapi cirinya persilangan apa? Nah, jadi kalau kita lihat ini di kepala ya. Di kepala ini ada warna putihnya. Seperti tadi di sapi simental, sapi impor. Nah, jadi kalau kita lihat kedua ini, tentu posturnya ini postur sapi impor. Tetapi impornya tidak maksimal karena memang dia tidak sebesar sapi impor. Tentu sudah disilangkan. Nah, di kepalanya ini sedikit ada rambutnya ya, keriting juga. Tentu ini ciri ada di sapi simental. Nah, tetapi sapi simental warnanya atau kepalanya tidak full dia, warna putihnya. Tentu sudah disilangkan dengan sapi, biasanya ada sapi Jawa. Nah, jadi biasanya juga ada sapi antara sapi simental dengan sapi Jawa. Nah, jadi ini kurang lebih yang sebelah sini sapi Jawa dengan sapi simental. Nah, jadi yang ini, yang sebelah kiri kita ini disilangkan dengan warna yang lebih putih juga, menghasilkan warna lebih gelap. Seringkali juga digabungkan menjadi Simpo. Nah, Simpo ini simental PO. Nah, jadi ada juga macam-macam, ada juga Limpo. Limpo itu adalah limosin dan juga PO. Jadi seringkali sudah melalui banyak sekali persilangan. Jadi kita tahu bahwa memang ada sapi PO, ada sapi Bali sendiri, sapi Jawa sendiri, kemudian ada sapi simental sendiri, limosin sendiri. Nah, ketika sudah digabungkan, ini sudah menjadi sapi-sapi yang tentu dari impornya menurun, tetapi dari lokalnya akan meningkat. Harapannya para peternak juga mendapatkan hasil yang bagus dengan bobot yang cepat seperti sapi impor, tetapi penanganannya, nah ini penanganannya, adaptasinya itu sebagus sapi lokal. Nah, sehingga hal-hal seperti itu yang digunakan oleh para peternak di Indonesia. Nah, kemudian lanjut, ini adalah selanjutnya adalah perkandangan. Nah, jadi tadi ya, kalau kita sudah mengetahui potensinya apa, sudah yakin ingin berbudidaya atau meyakinkan para peternak sapi atau yang belum beternak bisa ingin beternak sapi. Nah, ketika sudah tahu jenisnya, kita juga bisa membedakan, atau kita juga punya keinginan untuk berbudidaya apa, jenis sapi apa, ataupun yang ada di daerahnya banyak sapi apa, itu juga bisa digunakan. Sapi A, sapi B atau sapi C silahkan didatangkan saja, karena itu pun sesuai dengan iklimnya dia, sesuai dengan sifat fisiologisnya, sehingga tidak perlu adaptasi yang lebih lama, sehingga produksinya pun tetap tinggi. Kalaupun ingin budidaya sapi impor misalnya, tetapi kita tidak mampu, belum bisa menghandlingnya, itu pun nanti akan membuat sapi stres sehingga kurangnya dari produktivitas. Sehingga yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah perkandangan. Tentu ketika sudah tahu sapi, ketika sudah ingin beternak sapi, kita juga harus mempersiapkan rumahnya dulu ataupun kandangnya. Nah, ini mungkin di sebab terakhir kita, mungkin nanti sudah mulai disiapkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian jika memang ingin ada pertanyaan langsung. Nah, ini adalah perkandangan. Memang yang perlu kita ketahui, memang bab pertama adalah syarat-syarat dari kandang itu bisa untuk berdiri. Nah, kalau kita bicara perkandangan, tentu ini adalah
wilayah ataupun daerah yang khusus untuk kandang, bukan lagi rumah yang ditempati oleh hewan ternak. Nah, ini juga salah satu kendala kita adalah kandang-kandang yang dekat di pemukiman. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian mempersiapkan kandangnya ini jauh dari pemukiman. Nah, itu yang poin penting di awal, jauh dari pemukiman. Selain untuk menghilangkan stres hewan ternak, juga menjaga kondisi lingkungan bisa tetap support baik. Kemudian ketika itu sudah sesuai, tentu kita juga harus mudah mencarikan transportasi yang baik bagi jalannya hewan ternak itu ke lokasinya. Nah, dengan cara apa? Tentu dengan cara mempersiapkan jalan dan juga mempersiapkan transportasi. Kalau tidak ingin membuka terlebih dahulu, siapkan saja lahan yang mudah untuk dijangkau oleh transportasi. Transportasi apa? Tentu transportasi apa yang dibutuhkan oleh produksi, seperti datangnya pakan, kemudian datangnya bakalan, kemudian penjualan bakalan, kemudian pengangkutan kotoran, kemudian transportasi dari apapun itu, sehingga bisa menjadikan peternakan kita berjalan dengan lancar. Karena ketika sudah jauh dari pemukiman, percuma saja kalau kita tidak bisa diakses oleh truk, minimal truk ya kalau untuk mengangkat sapi. Kemudian poin penting yang selanjutnya adalah dari sumber pakan dan air yang mudah. Nah, jadi kalau kita membuat kandang, usahakan menyiapkan dulu tempat pakan yang idealnya. Kalau bisa kita siapkan lahan khusus, itu khusus untuk menanam hijauan pakan. Nah, karena apa? Karena yang namanya sapi itu wajib mengkonsumsi hijauan. Nah, jadi ruminansia ini wajib mengkonsumsi hijauan. Nanti akan kita bahas secara lebih lengkap di bab pakan. Nah, karena memang dari perkandangan ini kita harus siapkan dulu tempat-tempat yang ideal ataupun skemanya, petanya. Lahan pakan di utara misalnya, parkiran di selatan, kemudian area perkandangan di tengah, gudang dan lain sebagainya. Tentu ini sangat penting karena memang ketika kandang sudah terbentuk tetapi tidak ada atau sulit kita mencari akses pakan dan air minum, itu akan sangat menyusahkan peternak dan juga ternaknya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalaupun memang kita ingin membuat peternakan secara luas, secara besar, tentu kita harus tahu rencana dari tata ruang setempat. Nah, jadi jangan tahu-tahu ketika ini sudah disetting untuk pembuatan area pemukiman, kita bangun kandang. Nah, itu artinya tidak lama kemudian akan digusur atau akan kehilangan kandang kita, akan membuat kandang ini menjadi sia-sia. Nah, jadi hal itu yang membuat para peternak seringkali menjadi gelisah, karena memang yang berdiri dulu itu adalah ternaknya. Nah, kandangnya di situ sudah berpuluh tahun, dan yang datang itu adalah orangnya, yang datang itu adalah pemukimannya. Sehingga sebetulnya yang pendatang itu siapa? Bukan ternaknya tetapi orangnya. Tetapi yang harus disingkirkan itu adalah ternaknya. Nah, sehingga dalam hal ini seringkali peternak yang disudutkan, yang berada pada posisi yang sulit. Nah, sehingga kami sarankan memang budidaya itu sekarang harus walaupun kecil, walaupun tidak luas, tetapi harus intensif. Bagaimana juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi dari lokasi yang A yang tadinya mungkin luasan 1 hektar diisi 1000 ekor misalnya, sekarang 1 hektar bisa diisi oleh 2000 sampai 5000 ekor. Karena apa? Karena kebutuhan nutrisi terpenuhi. Nah, itu yang sekarang banyak sekali para peternak terapkan, dan juga dengan menggunakan teknologi NASA. Nah, selanjutnya tadi kalau kita lihat adalah syarat kandang ya di poin A ini. Jadi perkandangan ini ada beberapa poin. Kemudian adalah yang kedua, tipe kandangnya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian tahu, ada yang tipenya yaitu individu dan juga ada kelompok. Nah, ini adalah kandang individu, contohnya satu sekat ini 1 ekor. Nah, jadi individu ini hanya diisi 1 ekor per petaknya. Luasnya kurang lebih per ekornya itu paling tidak 1,5, 1,5 dikali 2,5. Nah, jadi kalau untuk berpindah-pindah tempat masih leluasa, dan juga untuk pakan leluasa,
untuk tidur, untuk remastikasi itu juga masih sangat leluasa, itu kurang lebih di luasan 3 sampai 4 meter tadi. 1,5 sampai 1,5 kali 2,5. Nah, itu kandang individu yang idealnya. Nah, kita bandingkan dengan kandang kelompok. Nah, ini adalah kandang kelompok atau kandang koloni. Nah, ini kandang koloni ya. Nah, ini kita lihat bahwa memang satu kandang itu diisi lebih dari satu ekor ternak. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, gambar kita yang sebelah kiri, nah itu adalah satu petakan yang sederhana, yang kurang lebih satu koloni itu diisi hanya sekitar kurang dari 10 ekor. Di situ ada 1 2 3 4, ada 7 ekor ya. Ada 7 ekor, itu kurang lebih minimal ya paling tidak kalau untuk 2 sampai 3 ekor itu 6 meter persegi. Nah, jadi yang penting adalah kebutuhan akan hidupnya, bergeraknya, kemudian tidurnya itu terpenuhi oleh hewan ternak. Kurang lebih per orangnya per ternaknya tadi kurang lebih luasannya 2 atau 3 sampai 4 meter persegi. Nah, ini sebelah kanan ini adalah salah satu industri yang sudah kita datangi juga. Ini adalah ternak yang penggemukan atau fattening tadi. Full ini mendatangkan dari luar bakalan, kemudian dikembangbiakan kurang lebih hanya 3 sampai 4 bulanan, kemudian menghasilkan daging yang banyak, yang forsir untuk menghasilkan daging, kemudian langsung dijual. Kemudian dari tipe kandang, nah ini ketika itu yang berkunjung ke sana adalah Pak Epi di daerah Medan. Ini adalah kandang yang sudah menggunakan teknologi NASA. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah konstruksi kandang. Nah, tadi yang A tadi adalah syarat kandang, yang B tadi adalah tipe-tipe kandang, baik itu koloni ataupun individu. Kemudian yang C ini adalah konstruksi dari kandangnya. Nah, jadi yang pertama dari konstruksi itu adalah atap dan lantai kandangnya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham semuanya, sudah tahu bahwa memang kita seharusnya ciptakan kandang itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hewan ternak. Apa yang diinginkan salah satunya adalah sirkulasi lancar, ventilasi lancar, kemudian tidak menyebabkan ketidaknyamanan di kandang itu sendiri. Nah, tentu yang pertama adalah tingginya. Tingginya itu harus sesuai, jangan sampai ternak itu terasa pendek. Nah, tentu tinggiannya sesuai, ya paling tidak di atas dari 3 sampai 4 meter tadi. 4 meter harus lebih tinggi dari ternaknya. Kemudian ventilasinya lancar. Nah, ini kalau kita lihat di kandang yang sebelah kiri, konstruksi ini sangat terbuka ya. Dari samping angin bisa masuk, dari belakang dan depan juga angin bisa masuk. Nah, ini salah satu contoh dari kandang individu. Nah, ini adalah kandang individu. Dan atapnya, nah ini kita lihat atapnya. Ini dia menggunakan sistem biasa disebut dengan semi monitor. Nah, jadi kandangnya dibuat dari belakang dan juga dari depan. Di tengah-tengah ini harapannya sirkulasi juga harus berjalan dengan lancar. Jadi dibuat seperti ini, air tidak masuk, tetapi angin dan ventilasi juga berjalan dengan lancar dan bagus. Kemudian selanjutnya adalah melindungi tempat pakan dan air minum. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa konstruksi kandang ini juga harus memperhatikan yang namanya air minum. Nah, ini air minum di sini harus dilindungi oleh kandangnya. Nah, ini kita lihat dari atapnya ya. Atapnya harus menutupi dari kandang tempat makannya dari adanya sinar matahari dan juga air hujan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di yang kanan ini adalah beberapa bangunan ataupun sketsa dari kandang. Yang A ini adalah atapnya. Atapnya. Kemudian yang I ini terbuka atau ventilasinya seperti yang di belakang ini. Belakang yang kiri itu, yang I ini adalah bagian terbuka, H ini adalah bagian belakang kandangnya. Kemudian bagian B ini adalah sekatnya. Kalau memang nanti lebih dari satu hewan ternak yang dibudidayakan. Kemudian C ini tempat pakan, D ini juga tempat pakan. C ini adalah tinggian ya, batasnya, ketinggiannya dari tempat pakannya.
Kemudian yang E. Nah, ini yang E ini yang penting, yaitu alas kandangnya. Nah, ataupun lantai kandangnya. Tentu seharusnya atau memang yang harus kita buat adalah kandang dengan kondisi yang miring. Nah, walaupun memang dia tidak miring banget, akan berbahaya juga kalau terlalu miring, tetapi miring ini untuk mengalirkan kotoran dan juga air kencingnya. Nah, urinnya. Jadi paling tidak urinnya dia akan masuk ke dalam selokan yang poin F ini, sehingga nanti tidak menimbulkan banyak kendala. Kendala apa saja? Bisa jadi kendala sumber penyakit, kendala bau kandang yang berlebihan, kemudian juga ada kendala dari membuat ternak itu berbahaya ya. Karena yang namanya sapi juga bisa kepleset. Nah, juga bisa jatuh karena nanti menimbulkan ambruknya sapi. Nah, kemudian dari G ini adalah bagian belakang, bisa jadi tempat jalan para peternaknya, dan juga angkong biasanya, dan juga pembersihan dari kotorannya. Nah, jadi upayakan kandang itu kering, air ataupun urinnya itu sudah turun langsung ke selokan yang ada di kandang ini, kemudian nanti langsung terbuang, terpantau, tertampung di pinggir kandangnya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga nanti gunakanlah bahan-bahan yang kuat dan tidak membuat panas. Nah, kemudian konstruksi kandang yang kedua adalah dari tempat pakan dan juga tempat air minum. Nah, ini tempat pakan dan air minum. Kita lihat di gambar tersebut. Untuk kandang koloni memang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan total populasi dari yang ada di kandangnya. Kita lihat di kiri ini ya. Tempat pakannya itu adalah memanjang. Nah, memanjang ya. Seringkali dia memanjang sehingga hewan ternak itu bisa memanfaatkan semuanya. Nah, tetapi kalau ternaknya masih kecil, masih bakalan baru masuk, tentu ini cukup semuanya. Tetapi kalau sudah beranjak besar, dewasa, ini tentu harus bergantian. Nah, ini yang seringkali membuat ketidakseragaman dalam budidaya sapi potong. Nah, ini di belakang ini dia antri sambil cium-cium ya, belakang ini pakan atau bukan ya. Ternyata ini bukan pakan. Nah, jadi ini antri, siapa yang duluan habis dia masuk untuk mengisi atau isi bensin pakan ya, langsung dia makan. Nah, jadi harapannya sesuai dengan populasi dan juga dengan kapasitas kandangnya. Jangan sampai ada yang tidak kebagian, jangan sampai kompetisi itu terasa begitu berat bagi beberapa yang lemah. Nah, jadi seperti itu. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah kandang dari kandang dari individu. Kandang individu tidak masalah, yang penting kita buat tempat pakan ini yang mencukupi untuk pakannya, dan juga air minumnya harus tersedia secara terus menerus atau ad libitum. Nah, jadi sapi itu juga harus minum. Kalau dia tidak minum, dia akan berhenti makannya. Jadi sayang sekali, sudah memberikan pakan banyak, kenapa tidak mau makan? Nah, ternyata dia kurang minum. Nah, kurang minum ini juga bisa menyebabkan yang namanya sapi tidak mau makan. Sapi tidak mau makan, efeknya nanti bisa sakit, bisa kemudian tidak gemuk, lambat untuk bereproduksi. Sehingga para peternak, Bapak Ibu sekalian, kalau masih melihat kandang yang tidak ada pakannya, tidak ada air minumnya, tentu ini wajib untuk diberikan. Nah, karena memang hewan ruminansia itu pemakan hijauan. Tentu kalaupun kita makan sayur itu akan terasa seret ya kalau tidak minum air minum. Tentu kalau dari hewan ternak pun, walaupun pencernaannya sudah dibuat sedemikian rupa untuk khusus mencerna dari hijauan, rumput, tentu ini juga harus ditambahkan dengan air minum agar bisa cepat untuk dicerna. Kemudian mudah dijangkau oleh ternak. Nah, menjadi dijangkau oleh ternak tentu ini sudah teman-teman ketahui semuanya, dan kuat dan tidak bocor. Nah, jadi kandang ini juga harus kuat dan tidak bocor. Nah, hal selanjutnya yang sangat penting pula itu adalah perlengkapan perkandangannya. Alat-alat dari kebutuhan kandangnya. Seperti apa? Nah, ini area bongkar muat. Nah, ini adalah loader ya, tempat sapi turun ataupun tempat sapi naik ke angkutan transportasinya. Nah, jadi kita harus punya paling tidak satu tempat seperti ini kalau memang ingin berbudidaya sapi secara massal banyak. Nah, ini bisa seperti ini. Ini kita bisa buat sapi ini turun dari truk
tangga ini, tangganya sapi, area loading sapi ini pun begitu dengan naiknya, dia pun naiknya dengan nyaman. Jadi tidak ada lagi sapi-sapi yang loncat, karena sapi itu tidak bisa loncat sebetulnya. Nah, ketika loncat dia kaget, kalau tidak siap dia bisa patah nanti kakinya kalau terlalu tinggi, apalagi dari truk seperti ini. Itu perlu ada bantuan alat. Kemudian juga ada timbangan ternak. Nah, ini sangat penting untuk maintenance, karena memang paling tidak kita upayakan per bulan sekali itu ditimbang, dilihat apakah ternak ini sehat atau tidaknya, terpancarkan juga dari bobot badannya, apakah ada cacing ataupun ada genetik yang kurang baik, terpancarkan dari bobot badannya, sehingga timbangan ini juga sangat penting. Kemudian gudang pakan dan juga area penanganan lainnya. Nah, kalau teman-teman yang tidak punya timbangan, tidak masalah, tidak apa-apa, kita bisa lakukan juga penimbangan dengan mengukur kisaran bobot rata-rata hewan ternak. Nah, caranya kita bisa masukkan rumus dengan menghitung estimasi berat sapi dengan estimasi dari lingkar dadanya. Nah, lingkar dada ini ada penimbangan untuk mengetahui ADG ataupun PBBH tadi, average daily gain atau pertambahan bobot badan hariannya. Ini dilakukan per periode atau minimal di awal dan juga di akhir. Jadi di awal ketika sapi datang, kemudian nanti di akhir ketika kita sudah jual. Nah, paling tidak kita harus tahu selisihnya selama di kandang kita itu berapa. Nah, penimbangan ini penting ya, paling tidak kalau tiap bulan sekali ataupun nanti tiap akhir ataupun awal, tiap awal ataupun akhir. Nah, kita bisa estimasikan dengan melihat lingkar dadanya. Seperti di gambar kita sebelah kiri ini adalah mengukur dari lingkar dadanya. Nah, sehingga nanti bisa dimasukkan rumus berat sapi kilogram sama dengan lingkar dada, ini dalam bentuk satuannya cm, ditambah dengan 22, ini merupakan rumus ya, 22 dibagi dengan 100 nanti dikuadratkan. Ataupun lingkar dada ditambah dengan 22 dikuadratkan dahulu, kemudian nanti dibagi dengan 100. Nah, untuk mempermudah langsung kita berikan contoh. Ini kurang lebih ada sapi yang sudah paling tidak berumur 1 tahun, 1,5 tahun ke atas, atau mungkin 2 tahun ya, 1 sampai 2 tahun. Ini berat sapi, kita ukur lingkar dadanya 150 cm. Lingkaran ini diukur ya, lingkaran itu menyeluruh, bukan hanya sebelah kanan ataupun sebelah kiri, bukan, tetapi menyeluruh. Lingkarannya berapa, kemudian ditambahkan dengan 22. Kalau 150 tambah 22 adalah 172. 172 dikuadratkan itu sama dengan kurang lebih 29.000 ya. Atau teman-teman bisa kalkulator sendiri, bisa dihitung sendiri. Kemudian 172 kuadrat dibagi dengan 100. Nah, nanti mendapatkan hasil 295 kg. Kurang lebih bobot badan sapinya. Nah, jadi tidak perlu repot lagi kita masukkan ke kandang, tidak perlu lagi, karena memang sudah tahu cara yang mudah kita untuk mengestimasikan bobot badan. Nah, ini kalau kita lihat beberapa wilayah daerah yang sudah khusus mengembangkan area-area penggemukan sapi potong. Nah, sehingga dalam hal ini mereka sudah siapkan semuanya. Yang sebelah kiri atas ini ada loader ya tadi, tempat naik dan turunnya sapi. Ini kandang yang sudah siap untuk dikembangkan hewan sapi. Dia sudah punya yang namanya gang-gang. Gang itu apa ya? Jalan khusus untuk sapinya. Nah, jadi ada juga kandang penjepit. Nah, di sini di kiri bawah ini untuk berbudidaya biasanya sering dikasih vaksin atau diberi tanda ataupun nanti mengontrol kesehatan sapi, itu bisa masukkan ke kandang penjepit. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam loadernya, ke dalam kandangnya. Nah, di kandang bawah ini adalah kurang lebih manajemen budidaya biosecurity yang ada di Australia. Nah, jadi ketika kandang itu masuk, sapi itu masuk, dia harus melalui biosecurity, harus jadi kalau kita tahu bahwa bukan hanya manusia, bukan hanya kita yang harus mandi, tetapi namanya sapi juga harus mandi. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi berenang dulu. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah salah satu upaya pencegahan kita dari macam penyakit. Nah, jadi
juga harus melewati larutan desinfektan yang sudah disiapkan. Disiapkan, kemudian nanti baru disemprot pakai dengan air. Nah, ini adalah jalan ya, nanti jalan sampai pojok sana, kemudian nanti akan masuk area umbaran. Karena memang di daerah sana di Australia itu ada sapi atau mayoritas sapi itu dia di umbar. Bebas. Seperti itu lebih ya. Dari awal sampai dengan kita masuk mempersiapkan kandang kita. Nah ini kalaupun dimandikan itu tidak apa-apa, tidak masalah dimandikan, disiram. Nah tetapi pastikan itu tidak membuat sapi itu terlampau basah. Nah karena kalau masuk kandang kita sudah dalam kondisi yang basah, itu bisa menyebabkan sapi itu ini diangin-anginkan dahulu sebelum dia masuk ke area kandang. Nah jadi begitu kurang lebih teman-teman sekalian persapian kita pada pagi hari ini diakhiri dengan sapi berenang ya. Bukan sapi berenang, tapi memang itu adalah SOP dari cara bagaimana kita harus berbudidaya sapi dengan baik dan benar sehingga bisa mendapatkan hasil juga yang maksimal, yang benar. Nah jadi tidak terasa ini satu jam ya, 1 jam lebih, 1 jam 15 menit kita sudah diskusi sampai dengan poin ini. Jadi teman-teman nanti kalau yang belum ada pertanyaan, belum ada komentar, pendapat, bisa juga nanti ditanyakan ketika sudah siap di pekan depan ataupun melalui via konsultasi nomor WA yang ada pada kami. Nah jadi pada kesempatan pagi hari ini kita hanya membahas sampai dengan bab perkandangan. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya nanti kita membahas terkait dengan poin 4, 5, dan 6. Nah ini tidak kalah penting atau poin penting juga. Jadi semua ini sangat penting bagi peternak kita berada di kandang. Nah jadi seperti itu. Ini ya, potensi tadi sudah, jenis-jenis sapi sudah, kemudian kandang itu sudah, manajemen kandang yang baik bagaimana. Kemudian ada pertanyaan ini satu, mungkin kita sampai jam 11.15 ya atau 11.20. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Suryono. Untuk kemiringan lantai kandang. Miringan lantai kandang idealnya berapa? Karena terlalu miring juga bisa bahaya. Betul Pak, berbahaya. Bisa menyebabkan sapi itu licin, kandang itu licin, sapi itu nanti terpeleset. Kemudian yang kedua, untuk rumus penghitungan berat badan sapi itu cuma untuk menghitung berat sapi hidup atau juga mengetahui berapa perkiraan dagingnya. Oke. Nah, jadi kemiringan sapi yang ideal itu yang jelas jangan sampai terlalu miring. Betul Pak. Betul, paling tidak nanti kita bisa kurang lebih sekitar 10 cm atau 15 cm lebih turun daripada yang di depan, itu sudah cukup Pak. Bahkan 5-10 cm itu sudah cukup ya. Kalau kita bicara jengkal ini mungkin sekitar 20 cm, mungkin 5 cm atau sekitar sejempol ini ditarik miring ke depan, kurang lebih kan tadi hanya 1,5 meter atau 2,5 meter ya ke depannya ya. Nanti ini sudah cukup untuk memastikan bahwa air ataupun urin itu sudah turun ke bawah. Bahkan kalau sapi perah itu alasnya itu dikasih karpet Pak, dikasih karpet warna putih, karet, sehingga dia sangat nyaman. Nah untuk tidur nyaman, untuk berjalan nyaman. Nah sehingga air urin itu juga akan turun secara maksimal. Kurang lebih tadi ya 10 sampai 10 sekitar 10 kurang lebih 10 cm ya, 5 sampai 10 cm itu sudah cukup untuk menjaga kemiringan dari kandang.
Kemudian tadi yang kedua, untuk rumusnya. Nah, untuk menghitung berat badan sapi. Nah, rumus yang kami sampaikan tadi itu berkaitan dengan mengukur estimasi dari bobot sapi, Pak. Mengukur dari bobot sapi yang ada. Nah, ini mungkin kita bisa sharing-sharing di sini. Mengukur berat sapi yang hidup, berat sapi hidup, bukan mengukur estimasi daging. Nah, untuk estimasi daging itu kita harus tahu lagi dari jenis ternaknya. Daging itu ataupun karkas itu, tadi saya sempat singgung bahwa di awal ada yang namanya sapi Bali. Kita juga harus berbangga dengan sapi Bali karena karkasnya itu lebih tinggi daripada sapi yang lain. Kalau kita bicarakan kurang lebih sekitar rata-rata ya, daripada antara bobot hidup dengan yang sudah menjadi karkas itu sekitar 50% bobot badannya. Jadi kalau ada sapi kurang lebih bobotnya adalah 400 kg, ketika dia sudah dipotong itu bisa menghasilkan karkas yang kurang lebih sekitar 200 kg. Tentu kalau didagingkan, karkas itu kan yang sudah dikurangi darah, sudah dikurangin kepala, dikurangi kulit, dikurangin kaki, dikurangi jeroannya, dikurangi buntutnya, sehingga jadilah salah satu bentuk karkas yang sudah siap untuk kita deboning, artinya pemisahan antara tulang dan daging. Nah, kurang lebih ketika sudah jadi daging, nanti ada sekitar 30-35% yang bisa menjadi daging. Nah, jadi kurang lebih 120-an kilo bisa menjadi daging. Tetapi patokan kita sejauh ini adalah menjadi karkas. Nah, untuk menjadi karkas ini kurang lebih sekitar 50% dari bobot sapinya. Nah, ini bergantung dari jenis sapinya. Nah, jadi kalau untuk sapi-sapi lokal kita, sapi Jawa, sapi PO, itu paling tidak antara 45% sampai dengan 50% karkasnya dari keseluruhan sapinya. Kalau untuk sapi impor ya bisa sampai 50-55%. Nah, tetapi pengecualian pada sapi lokal kita, untuk sapi Bali itu karkasnya lebih besar, Pak, lebih tinggi. Nah, jadi seringkali orang-orang lebih memilih sapi Bali walaupun bobot badannya dia lebih rendah sedikit. Karena ketika sudah dipotong, sudah menjadi daging, itu ternyata sama, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Karena karkasnya itu bisa mencapai 55% sampai dengan 60%. Nah, ini tinggi sekali. Jadi bisa kita manfaatkan, kita beli, kita upayakan untuk menghasilkan daging. Nah, jadi seperti itu. Memang dari bobot badan ini pengaruhnya antara sapi hidup dengan sapi yang sudah dipotong, kemudian menghasilkan karkas, kemudian menghasilkan daging, itu memang berbeda-beda dari segi jenisnya. Jadi tidak bisa kita samakan. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Memang tadi rumus tadi itu salah satu rumus, karena memang ada banyak sekali rumus yang bisa digunakan. Rumus yang bisa digunakan ini banyak sekali. Ada yang rumus dari scroll, ada juga rumus dari berbagai macam wilayahnya. Jadi ada berbagai macam jenis rumus yang ini bisa juga dimanfaatkan oleh kita semuanya, para mitra usaha NASA dimanapun berada. Jadi tadi adalah contoh satu rumus yang paling ideal, paling sederhana, paling biasa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya teman-teman sekalian bisa mengikuti. Terima kasih. Semangat pagi, tetap semangat ya teman-teman semuanya ya. Tetap sehat dimanapun berada. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menimbulkan semangat, motivasi, dan juga bisa memberikan ilmu sehingga bisa nantinya disebarkan, dimanfaatkan oleh mitra kita semuanya di berbagai wilayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat pagi.